الفتحة الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perlu kami beritahukan bahwa tuan guru kita dalam kondisi kurang sehat berdasarkan informasi WA-nya. Maka dari itu kita doakan bersama, mudah-mudahan tuan guru kita senantiasa Allah pelihara dan selalu memberikan kesehatannya sehingga kembali bersama-sama dengan kita maupun dengan umat yang lain. Bibarakati al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Untuk tidak mengurangi majelis salim, tentunya kita akan kembali membaca kitab Tanqihul Qaulul Aziz. Masalah apa? 15. Asal apa? Beda. Itunya bab apa? Babnya Khamis Arabiul Babul Isyrun. Sebentar. Fadilatul wudu. Iya, saya lain kitabnya. Al-Babusani Asyara. Asalnya Asyara. Sebelum Asyara ya? Sabir. Ini atas. Iya. Al-Baus hadis. Hadisnya kak waqala ini hadis. Masalah iman. Iman kan? Oh iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati jannah wa ahlun nar an-nar amara Allah ta'ala bi ayyukhraja minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Ini merupakan bab terakhir yang kelima, keutamaan masalah iman. Sekian banyak hadis yang telah kita baca dan dengar bersama.
Insya Allah di pagi menjelang siang kita akan bahas hadis berikutnya, yaitu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala akhlul jannatil jannah," apabila masuk penghuni surga ke dalam surga, wa ahlun nari an-nar, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Amarallahu ta'ala bi ayyukhraja minan nari, kemudian Allah perintahkan kepada mereka, yaitu supaya yukhraja, keluar minan nari, dari neraka, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya, misqalu dzarratin minal iman, sebesar zarah, sebesar jarum atau sebesar semut yang kecil sekalipun, yang penting minal iman, daripada iman. Jadi kesimpulan hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, ada dua kelompok. Nanti di yaumil qiyamah ada orang yang dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan janji Allah, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara, Allah akan menggiring orang-orang bertakwa ke dalam surga berombong-rombongan. Tapi ada yang wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, Allah akan menggiring mereka orang-orang kafir ke dalam neraka berombong-rombongan. Jadi masing-masing dua posisi yang berbeda, yang disebut zatal yamin wa zatal shimal. Ada yang arah kanan, ada yang kiri. Tapi ada yang masuk ke kelompok oposisi. Kanan tidak, kiri tidak. Itu yang disebut istilah mu'alim preman akhirat, yang disebut Jabal A'raf. Jadi ini ada posisi pertama masuk surga, posisi kedua masuk neraka. Nah, yang ketiga ini adalah Jabal A'raf, mereka yang punya nilai draw, seri, kebaikan dengan keburukan kalau ibarat ditimbang pas di tengah-tengah. Akhirnya kan masuk kanan tidak, kiri juga tidak, makanya masukkan ke Jabal A'raf. Mereka adalah bukan saja yang beramal seri, juga orang gila semenjak kecil sampai dia meninggal dunia, ini masuk Jabal A'raf. Atau anak yang belum balik, ya, belum ada taklif hukum untuk mengenakan dia masuk neraka atau surga, itu pun termasuk Jabal A'raf. Nanti dua posisi sudah selesai, baru Jabal A'raf Allah putuskan masuk surga atau neraka. Mudah-mudahan kita termasuk oposisi atau kanan. Pengennya sih, tapi dipantas belum. Ini kembali. Jadi kalau seandainya mereka orang yang beriman sekalipun masuk ke dalam neraka, tapi tetap suatu saat Allah akan perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga, selama di dalam hati yang paling dalam terdapat keimanan, terdapat keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Karena di waktu dia hidup senantiasa ingkar dan maksiat kepada Allah, tidak peduli dengan perintah Allah, tapi iman masih ada. Kan banyak di antara kita, dia mengaku Islam nggak mau sholat, mengaku Islam nggak mau puasa, orang kaya nggak mau bayar zakat, juga tidak mau ngaji, padahal dia orang Islam, tapi imannya masih ada. Kalau diajak mungkin istilahnya perang, dia peron paling depan. Kalau sholat Idul Fitri pakai peci sok paling depan, karena sholatnya setahun sekali, biasa gitu ya. Puasa tidak, sholat Idul Fitri paling depan, pecinya nggak diganti-ganti, ya karena puluhan tahun sholat cuman Idul Fitri doang. Ini yang kayak begini nih, mereka masuk ke dalam neraka, tapi tetap selama masih percaya kepada Allah akan dikeluarkan dari neraka. Tapi jangan mengharap, menghayal, kalau begitu nggak apa-apa ya masuk neraka juga. Yang penting kan nanti akhirnya masuk apa? Jangan kita merasa enak di neraka. Sebab kalau sabda Rasulullah SAW satu riwayat, jangankan apinya, bara neraka diinjak kaki manusia otak mendidih. Kira-kira kayak padahal yang menginjak adalah kaki. Kita kadang-kala istri kita habis ngerzika dulu ya, sebelum pakai
Serikaan mesin. Dulu kan pakai arang. Kita nggak tahu di situ ada arang bekas serika diinjak oleh kaki kita, kira-kira nggak? Melepuh. Itu baru melepuh, tapi otaknya nggak mendidih. Tapi kalau neraka, otak mendidih saking apanya? Saking panasnya. Makanya Allah berfirman, qala an-naru jahannam asyaddu harra law kana yafqahu. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, neraka itu yang paling panas adalah neraka jahanam. Namun mereka tidak paham. Mereka tidak mau mengerti bahwa Allah sudah menginformasikan jangan pengen masuk ke dalam neraka. Nah, kalau baranya dia diinjak, istilahnya itu otak mendidih, dipercikan ke atas gunung, itu gunung lumer persis kayak teh. Masih juga umpamanya kita belum memahami dan belum kita yakin bahwa seperti itu. Nah, kembali informasi dalam Al-Quran, katakan oleh Muhammad kepada mereka, itu neraka jahanam sepanas-panasnya neraka. Namun mereka tidak paham. La dhahiktum qalila wa la baikum katsira. Hendaklah kalian yaitu sedikit tertawa, banyak nangis. Makanya kita nggak perlu ngiri kalau orang kafir sekarang banyak ketawa daripada nangis. Kalau orang Islam menangis melulu karena utang. Kalau mereka kan serba ada, serba kekayaan luar biasa. Maka mereka tidak, buat mereka adalah bersedih, apalagi nangis. Makanya Allah, la dhahiktum, istilahnya banyakin oleh kamu menangis, jangan memperbanyak ketawa. Kenapa? Itu adalah mereka penghuni neraka jahanam. Kalau masa hidup banyak ketawa, ya. Karena dengan banyak tertawa kan istilahnya bisa qaswatul qalbi, bisa keras hati. Jadi untuk mendengar nasihat orang kalau banyak ketawa itu sulit, karena jiwanya udah tertutup, udah beku sedemikian rupa, sehingga jangankan dengar pengajian, dinasihat pun tetap dia nggak akan tembus ke dalam lubuk hatinya, karena sering banyak ketawa. Makanya dengan hadis ini, yuk kita sama-sama biasakan banyak menangis. Banyak nangis. Kenapa banyak menangis? Nangisnya nangis apaan? Itu kan, banyak sebab dari istilahnya. Nah, ini kembali hadirin jamaah rahimakumullah, tentang orang yang selama hidupnya masih ada iman, yakin kepada Allah, bahkan dia akan dikeluarkan dalam neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Tapi apa sih ciri-cirinya orang beriman? Kalau Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman. Kita udah masuk apa belum terperangkap dengan ciri ini? Ada 5 macam ciri orang beriman. Yang pertama, apabila dibacakan ayat Allah spontan gemetar dia punya hati. Lulus seketika tunduk kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Ini ciri-ciri orang beriman. Apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah spontan dia gemetar punya hatinya. Nah, sekarang kita sudah pernah nggak ketika mendengar alunan suara Quran langsung gemetar hati kita? Pernah nggak begitu? Pernah? Kalau nggak pernah berarti belum masuk kategori ruang lingkup iman. Sebab itu ciri-cirinya. Yang kedua lagi, sekarang untuk mendengarkan kalam-kalam Al-Quran sangat langka. Kalau dulu masjid sebelum waktu sholat Al-Quran dikumandangkan di masjid, tapi sekarang paling kita mendengar baca Al-Quran di saat ada hari-hari besar Islam. Paling di saat itu aja, itu pun panitia malah ngobrol, malah ngopi. Yang diundang suruh dengerin, panitianya malah lagi bisa gemetar tatkala dialunkan suara Al-Quran.
Ya, makanya itu ciri-cirinya kalau ingin tahu orang beriman apabila bacakan ayat Quran gemetar dia punya hati, luluh seketika sebagaimana Umar bin Khattab yang terkenal dengan serigala padang pasir. Masuk Islamnya adalah ketika mendengar suara sayup-sayup sampai ponakannya sedang belajar Quran dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya panjang, namun kita cut aja. Nah, ketika saudaranya membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalnahu Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Ini Umar terkenal dia orang ganas, orang yang sadis, tinggi besar, tenaganya kuat. Apa yang terjadi ketika hendak membunuh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam? Ada informasi, ya Umar, jangan cari Muhammad, saudara ente sendiri pengikut Muhammad. Semakin panas dia punya hati. Dicari, pas begitu dicari ternyata terdengar suara sayup-sayup sampai bacaan Quran yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Toha ayatun mutasyabihat wallahu a'lam bil murad. Biasa tafsirkan gitu kan. Karena ayat mutasyabihat tidak akan tahu makna dan tujuan. Setiap di awal surat yang 8 itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Namun kata Allah bahwa Toha ma anzalnahu Qur'an litashqa, tiadalah kami turunkan Al-Quran untuk menyesatkan kalian, bukan kata Allah. Illa tazkiratan liman yasha, melainkan merupakan peringatan buat mereka yang takut kepada Allah. Langsung Umar bin Khattab masuk Islam. Tuh kayak model begitu ciri-ciri orang yang beriman. Kita sudah begitu belum? Berarti imannya pantas Nabi bilang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman terkadang bisa bertambah, bisa berkurang. Sekarang iman lagi ada nih karena lagi di pengajian. Tahu di tengah jalan. Tahu sampai rumah. Ya, karena yazidu bi taatillah wa yanqus bil maksiyah. Iman seseorang bisa bertambah kalau dia taat kepada Allah dan bisa berkurang kalau dia maksiat kepada Allah. Berarti temperatur iman ini enggak menentu. Ya. Terkadang tinggi, terkadang rendah. Nah, tergantung pendayagunaan sisa hidup kita mana yang lebih banyak, apakah taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah. Tapi kalau saya tanya jawaban yang jujur, kira-kira model kita banyakkan mana? Taat dengan maksiat, maksiat dengan taat, banyakkan mana? Yang benar, banyak taat atau banyak maksiat? Banyak taat. Oke, saya tanya, mana yang lebih banyak, lihat HP atau lihat Quran? Iya, bisa alasannya Ustaz, di HP ada Quran, ada hadis. Iya, yang diklik tapi bukannya itu. Itu kan? Nah, ini kembali. Anak saya juga alasan, loh kan di sana ada hadis, ada guru, Syekh Google, ada Syekh YouTube, gitu kan? Ya tapi kan itunya nggak pernah diklik. Yang diklik anak muda film Korea, ibu-ibu ikut hanyut dalam ikatan cinta. Ya Allah, tapi Qurannya. Nah, kalau posisi seperti ini lebih banyak kita melihat apa daripada Quran, kira-kira iman kita gimana? Ya, apalagi HP-nya ada 3. Yang satu spesialis dengan siapa nih? Dengan si doi simpatan. Ya Allah, tenang. Yang kedua, wajilat qulubuhum idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat Allah semakin bertambah dia punya iman, semakin yakin kepada Allah bahwa Allah adalah yang mengatur alam semesta di alam dunia yang fana. Baru dikirim corona aja sama Allah udah mulai goyah. Bukan semakin mantap kuat kepada Allah, yakin bahwa Allah sudah mengatakan qul la yusibannal ladzina, tidak akan menimpa kepada seorang, katakan olehmu ya Muhammad,
wala yusibanna allazina, tidak akan menimpa kepada seseorang apapun virusnya, musibah apapun bentuknya, enggak akan, kecuali kehendak Allah. Wahai orang beriman, tawakal Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalun. Hai orang beriman, berserah dirilah kepada Allah. Masih sampai sekarang luar biasa, nggak mau keluar rumah, nggak mau ngaji, alasannya takut. Lalu Allah ada di mana? Nah, takut ketularan. Masya Allah. Padahal udah jelas-jelas kulai siban nggak akan mengenakan diri seseorang, kata Allah, kecuali kehendak siapa? Kehendak Allah. Makanya orang gila Allah nggak inginkan kena corona, tapi orang normal banyak yang kena corona. Anak kecil enggak. Kenapa? Nah, perlu kita kaji dalam Al-Quran bahwa semua permasalahan, musibah apapun bentuknya tidak akan mengenakan seorang kecuali kehendak siapa? Nah, kalau kita udah yakin kepada Allah, niscaya apapun yang terjadi Allah akan hindarkan dari kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita selama kita yakin bahwa segala sesuatu adalah Allah, bukan karena sebab manusia atau buatan manusia. Makanya kalau kita koreksi diri ini, udah berapa puluh tahun sih kita sholat? Udah berapa puluh tahun kira-kira? Puasa atau pergi haji atau umroh atau beramal soleh, udah berapa puluh tahun, tapi ternyata ibadah tersebut nggak menambah keyakinan terhadap Allah, malah semakin kendor, semakin kurang. Padahal kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, ibadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu sehingga timbul keyakinan. Ini kepada Allah bukan semakin kencang, malah semakin kendor. Ya, nih kembali kepada kita semua. Yuk kita sama-sama. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang selalu berserah diri kepada Allah. Usaha boleh, itu termasuk kita pakai masker, melaksanakan protokoler, itu semua sekarang usaha. Hanya sebatas usaha, tapi yang menentukan Allah. Berapa banyak mereka yang pakai masker 2 lapis akhirnya mati juga. Mati ya? Padahal pakai 2 lapis itu. Ya, nah itu kembali kepada Allah. Nah kalau orang beriman, wa 'alallahi falyatawakkalun, berserah diri pada Allah. Yang keempat, orang yang mendirikan sholat. Yang kelima, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah orang yang benar-benar beriman. Itu 5 macam kategori ciri yang beriman. Kalau ada ini sekalipun 5 kita tidak lakukan, tapi ada hati paling dalam iman, kembali sekalipun udah direndam dalam neraka, Allah akan mengeluarkan masuk ke dalam surga. Tapi jangan sekali mengharap seperti itu. Bila perlu jangankan masuk neraka, asap neraka pun, hawa neraka pun jangan kena, jangan tersentuh kita punya badan. Makanya saya waktu ngajak keluarga ke Gunung Derajat. Ini Gunung Derajat di mana? Dekat pemandian air panas di Garut ya. Garut, karena pemandian air panas tuh, kita ngerendam situ. Naik ke atas ada Gunung Derajat, di situ ada klasifikasi kawah. Ada yang 100 cc, ada yang 110, 200 sampai 300 cc. Nah, ketika saya dengan keluarga masuk arena kawah tersebut, kata tour guide mengatakan, Pak Haji, ini 100 cc, belum begitu panas. Naik lagi, ini 200 cc. Begitu naik yang ke 300 cc, air mendidih, hawa radius sekian meter udah terasa hawa panas. Konon kata tour guide, kami sedang mengadakan eksperimen, uji coba melemparkan seekor anjing ke kawah 300 cc, 5 menit tulang daging rontok dari tulang, kulit daging rontok dari tulang. Lalu supir bilang, Ustadz gimana neraka ini? Gimana neraka ini? Baru kawah doang. Ya, kalau nggak percaya datang aja ke sana bila perlu mandi. Kalau ingin coba. Iya kan? Itu cuma 5 menit. 5 menit, coba bayangkan, itu baru kawah dunia. Masya Allah, gimana kalau neraka? Masuk bang, gimana neraka Ustaznya? Ini baru kawah dunia, dia kayak begini.
luar biasa. Nih mengingatkan kepada kita semua, inilah yang dapat kita bahas di pagi hari sehubungan dengan guru kita tidak hadir. Insalanti al-babu sadis bi fadilatil wudu. Tamatna masalah wudu. Namun waktu isyraq jam 5:30 tentunya hanya sampai di sini pertemuan kita. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur. Ya ada pengumuman. Ya, jadwal besok tetap di sini sesuai keputusan bersama. Jika Tuan Guru tidak hadir, maka masih tetap Senin akan datang di Masjid An-Nur. Tolong para pengurus Masjid An-Nur, Senin besok kembali di sini. Adapun sebelum tutup zikir tauhid, ini ada maklumat untuk diketahui sehubungan dengan Tuan Guru kita Al-Maghfurah Ki Haji Syafii Hadami akan mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 15 Rabiul Tsani 1443 persis 20 November 2021 Masehi bertempat di Kebayoran. Sebagaimana biasa tentunya panitia tim sukses membagikan amplop kepada jamaah yang nanti diserahkan kepada panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus panitia pengurus Majelis Salim Asy-Syafi'iyah cabang 3 Kemayoran. Inilah yang perlu kami sampaikan. Dan khatmul Quran untuk Kemayoran tanggal 14 bagi jemaah yang ingin ikut andil ya khataman Quran di Maqam Ibrahim Makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 14 hari Minggu. Yang ingin bergabung ke Saban silakan memberikan informasi ya 3 hari sebelumnya. Kami akan ikut rombongan masjid ini nanti bersama-sama berangkat dari Syaban, ataupun yang punya kendaraan sendiri silakan. Tapi saya biasa dengan keluarga berangkat ke sana menghatamkan Quran di Maqam Mu'alim. Insyaallah keberkahan kita akan rasakan dengan Tuan Guru kita, walaupun jasa telah terkubur, tapi inilah hadirin jamaah rahimakumullah, hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Oh iya. Jadi besok peringatan Maulid di Tuan Guru kita Paseban ya. Besok biasanya ba'da subuh sampai selesai. Kemudian hari Selasa jam pagi hari ba'da subuh juga kajian tafsir yang diasuh oleh yaitu Ki Haji Saleh Romani MA di Masjid Sa'ban berbarengan dengan peringatan Maulid Guru kita. Ya, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Wa yatafadhal.